Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Damang, Bu Elis. Alhamdulillah Ibu sehat. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Hari ini cuaca sangat mendukung. Saya bisa Ya, Bu. sampai ke Cijengjing Cerah ya, Bu, ya. dengan aman selamat. Alhamdulillah. Di Cijengjing. Baik Bu Elis, kita kali ini kedatangan saya dalam PI yang kelima ya. Iya betul Bu, PI 5. Dengan fokus pendampingan, yang pertama kita akan melakukan refleksi pada penerapan aksi nyata modul 3.3, 3.1 maaf. 3.1 ya. Kemudian yang kedua, kita akan mendiskusikan rancangan program yang berdampak pada murid. Betul. Kemudian yang ketiga, kita nanti akan mendiskusikan perkembangan komunitas praktisi Iya, di SMP intern Cijengjing. sekolah ya, SMP 1 Cijengjing. Kemudian nanti setelah wawancara ini saya akan melakukan penilaian pada keterampilan coaching yang Ibu lakukan pada rekan sejawat yang berkaitan dengan observasi ya. Observasi ya Bu, ya betul. Kita mulai ya, Mbak Elis. Siap Ya. Ibu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Di aksi nyata 3.1 berkaitan dengan materi pengambilan keputusan. Nah, Ibu bisa ceritakan masalah yang Ibu hadapi, Iya. kemudian bagaimana Ibu mengawali pengambilan keputusan. Pertama mungkin dilakukan pemetaan ya. Ya, betul. Bisa silakan diceritakan. Kalau masalah-masalah banyak ya Bu, bisa terkait siswa, mungkin bisa terkait guru, atau Iya. misalkan bisa terkait saya dengan kepala sekolah juga, mungkin iya. ada banyak masalah, atau dengan orang tua murid. Mungkin satu contoh ya Bu ya, Iya. mungkin pernah dialami itu dengan rekan sejawat, di mana saya akan membantu kurikulum untuk menyusun jadwal pembelajaran, jadwal mengajar, pembagian jadwal mengajar, ya. pembagian tugas mengajar ya Bu. Nah di situ di SMP Negeri 1 Cijengjing ini kebetulan untuk tahun 2024 sebetulnya kelebihan guru bahasa Inggris ya Bu. Nah karena di sini ada 4 guru bahasa Inggris. 4 guru bahasa Inggris untuk 23 rombel itu kan cukup, malah bahkan ada yang dengan tugas tambahan tertentu. yang lain. Nah, ketika ada pengangkatan P3K baru, di sini diangkat 3 orang Bu, ada dikirim 3 orang P3K. Dan itu sudah masuk di tahun ajaran baru. Sudah bukan masuk sebelumnya. bukan Oh, di tahun iya. ini, sebelum tahun ajaran baru sudah masuk gitu ya. Nah ketika tahun ajaran barunya bermasalahnya di situ Bu, Oh, iya. di situ. Nah kan 3, 1 yang dari sini, 2 lagi dari luar. 2 Artinya itu jadi jumlah tambahan. guru bahasa Inggris Jadi 6 orang. 6 orang yang Iya. semestinya 4 juga 4 cukup. Bahkan Iya. mungkin dengan tugas tambahan yang Iya, 4 itu juga pun, gitu ditambahnya. Nah dari 3 orang yang datang ini, 3 orang yang baru, berarti kan 3 orang yang sudah sertifikasi aman sebelumnya, kemudian 1 honorer ya Bu ya awalnya. Itu dengan jam kurang dari 24 jam aman gitu. Iya. Kemudian datang diangkat 3 sama yang honorer itu diangkat, kemudian 2 dari luar gitu. Jadi jumlahnya jadi 6 orang. Nah untuk awalnya tidak bermasalah Bu ketika mereka datang, karena emang mungkin dari Bapak Bupati juga kan diwanti-wanti, mungkin tidak untuk menuntut sertifikasi, ini untuk pemetaan P3K mungkin seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu, mungkin mereka merasa punya hak karena 2 diantaranya kan sudah sertifikasi, yang 1 sertifikatnya sudah turun, yang 1 lagi belum, yang 1 lagi masih proses mau gitu ya. Nah yang jadi masalah itu yang 1 orang yang sudah sertifikasi itu Bu, belum terpenuhi jadi, belum jamnya. terpenuhi, malah jadinya seolah-olah saya tidak diberi jam bahasa Inggris full gitu, sehingga sertifikasi saya tidak cair gitu. Nah kan itu jadi timbul ada gejolak ya Bu ya, ada gejolak di antara guru tersebut, terus kami di pihak kurikulum. Nah, pada akhirnya kita membicarakan dengan Bapak Kepala Sekolah bagaimana langkah selanjutnya, solusinya agar enaklah semuanya. Mungkin kita juga sebagai kurikulum tidak dipojokkan,
kemudian semua pihak, bukan hanya guru yang sertifikasi itu, tapi semua guru yang di bahasa Inggris itu punya hak juga gitu ya, terpenuhi haknya. Nah, dari sana kita berdiskusi untuk menghitung jam, kemudian tugas tambahan apa saja yang bisa diberikan ke guru bahasa Inggris. Nah, di antara tugas tambahan itu ada kepala perpustakaan sama koordinator proyek penguatan P5 gitu. Cuman di sini kan karena guru tersebut baru, agak rada berat juga ya kalau misalkan langsung jadi koordinator P5. Sementara di sini ada guru yang berpengalaman gitu, lebih kompeten dari berbagai aspek, lebih berkompeten untuk menjadi koordinator P5 tersebut. Namun berdasarkan musyawarah gitu ya, pada akhirnya karena ini mungkin menyangkut dilema etika ya, dilema etika, bukan ke masalah hukum ya Bu, cuman ini ke etika juga. Kita amankan dulu yang awal sertifikasi yang di sini yang sudah sertifikasinya aman, yang 3 orang ya Bu. Di situ ada yang 24 jam sama 1 orang ditambah tugas tambahan kepala perpus. Nah, untuk sisanya itu dibagi ke yang 3 orang yang P3K baru ini. Dan yang sertifikasi itu karena ini meskipun mungkin dengan berat hati akhirnya dijadikan koordinator program P5. Cuman dengan keputusan nanti pada saat pelaksanaannya diberikan pendampingan oleh guru yang punya kompeten di bidang P5 itu, jadi koordinator P5 itu. Jadi mungkin secara sambil membelajarkan lah Bu. Jadi sambil membelajarkan, kemudian haknya terpenuhi, kemudian guru yang lain juga jam bahasa Inggrisnya ada. Untuk syarat tidak podik ya Bu, karena kan mungkin harus sesuai linear untuk ingin ikut ke PPG-nya gitu. Jadi pada akhirnya dari ke-6 guru ini kebagian jam gitu. Yang 4 yang sudah sertifikasinya ada gitu ya, sertifikatnya ada, aman jamnya. Kemudian yang masih proses sertifikasi mungkin belum dipertimbangkan dulu gitu, karena sertifikatnya belum ada gitu. Jadi jamnya masih terbatas di bahasa Inggris. Tapi tetap ada diberi jam. Diberi jam gitu. Nah, ini masalah yang dihadapi ini kalau dilihat dari ini etika moral, benar lawan benar ya. Benar lawan benar Bu. Benar lawan benar. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah, betul Bu. Karena memang P3K bahasa Inggris itu baru penempatan tahun ini, dan itu mereka sudah menunggu agak lama ya, tertunda ya. Dari SD karena gitu ya. Ketika mereka lulus itu kalau yang lain langsung ditempatkan, kalau ini ditunda karena ada perubahan-perubahan seperti di SD sudah tidak ada lagi bahasa Inggris. Sehingga mungkin kebijakan dari Bupati dan pihak-pihak berwenang menempatkan di SMP, jadi banyaknya ya. Dilema etika juga ya dari atasnya ya. Nah, Ibu sebagai bagian dari kurikulum ya, betul. tentu Ibu juga memberikan pertimbangan gitu ya kepada tim kurikulum untuk bagaimana supaya mereka ini bisa terpenuhi haknya, walaupun mungkin tidak sepenuhnya, tapi tetap memenuhi syarat ya, syarat minimal ada jam bahasa Inggrisnya, kemudian diberi tugas tambahan. Iya betul Bu. Ini tadi yang jadi masalah kalau saya mendengarkan tadi, mengamati ya, ketika guru yang diberi tugas koordinator P5 ya. Betul Bu. Betul. Di situ karena sebagai guru baru, kompetensinya masih kurang, tapi sudah mendapat pembagian tugas yang cukup berat mungkin. Cukup berat. Mungkin di situ ya Bu, ketika Ibu tadi ada bahasa pendampingan, itu sebagai jalan keluar tambahan, sama sosialisasi kepada yang lain gitu. Ke guru-guru yang lain, takutnya ada kecemburuan gitu ya Bu. Ada sosialisasi juga pada buat rekan sejawat secara keseluruhan gitu. Kenapa misalkan Ibu ini diberi tugas sebagai koordinator P5, agar semuanya mungkin paham gitu dan bisa saling mendukung menerima keputusan tersebut. Jadi itu yang diambilnya. Luar biasa ya Bu, yang pada akhirnya ini ketika ada suatu masalah tidak ada
tidak ada kata, tidak ada solusi gitu Iya, ya. betul, Bu, Setiap betul. masalah pasti ada solusinya. Dan yang sudah Ibu pelajari berkaitan dengan pengambilan keputusan ini, bahwa keputusan itu diambil tidak terburu-buru. Iya, betul, Bu. Harus ada langkah-langkahnya. Ada Ibu, ya. langkah-langkahnya, betul. Mungkin Ibu bisa ceritakan nih modul 3.1 tentang langkah-langkah. Gini Bu, kalau misalkan suatu masalah ya Bu, kita lihat dulu apakah benar lawan benar, apakah benar lawan salah ya gitu Bu. Kalau misalkan benar lawan salah itu masuknya mungkin ke bujukan moral ya Bu. Jadi ada sesuatu yang melanggar aturan gitu, itu kebujukan moral, berarti kita harus memilih hal yang tidak melanggar aturan gitu. Nah, tapi ketika kita dihadapkan pada bujukan moral, di situ kan ada berbagai kepentingan ya, proses pengambilan keputusannya ya, ke dilema etika ya Bu. Ya, tadi maaf, tadi kan bujukan moral. Nah, ketika kita dihadapkan pada dilema etika, di situ kan ada banyak kepentingan ya Bu, banyak prinsip yang saling bertentangan, mungkin antara ketika benar lawan benar itu antara rasa keadilan atau rasa kasihan individu atau lawan masyarakat gitu ya Bu, jangka pendek atau jangka panjang gitu kan, sangat jadinya harus jeli memilih agar keputusannya itu emang bisa diterima oleh semua gitu ya, berbasis nilai-nilai kebajikan juga. Apalagi kalau hubungannya dengan muridnya Bu, mungkin itu harus berdasarkan pada kepentingan murid ya, seperti apa gitu, kebutuhan muridnya. Jadi ketika saya menghadapi masalah mungkin dilihat dulu apakah ada unsur melanggar peraturan atau tidak. Kalau misalkan tidak, berarti benar lawan berat. Ini lawannya apa? Apakah individu atau kepentingan orang banyak? Itu kan dilihat lagi seperti itu. Kemudian pada akhirnya dipilih keputusan yang akan banyak manfaatnya bagi berbagai pihak. Gitu. Sehingga pada akhirnya bisa diterima gitu. Dengan kesepakatan bersama tentunya Bu. Luar biasa ya. Jadi materi ini sangat penting ya Bu Elis sebagai, betul Bu, mungkin nanti ke depan Ibu sebagai calon pemimpin, harus tidak hanya pemimpin pembelajaran di kelas, tapi pemimpin juga di manajemen sekolah. Baik, kita cukupkan perbincangan tentang aksi nyata modul 3.1 ya. Ya Bu, siap Bu. Baik, kita lanjut di diskusi tentang program atau rancangan program yang sudah Ibu buat untuk di sekolah ini, di SMP 1 Cijending. Silakan. Kalau pas awal ya Bu ya, kalau pas awal saya buat rancangan program itu ada kegiatan di Prakarsa Perubahan itu selaras dan serasi Bu. Itu selasa belajar di komunitas, Selasa berbagi dan berkolaborasi. Jadi saya mulai membentuk komunitas belajar yang ada di SMP Negeri 1 Cijending sebagai wadah untuk guru-guru saling belajar, saling berbagi, kemudian saling mengembangkan kompetensi diri itu Bu. Yang pertama ya Bu itu. Nah kalau yang kedua itu tentang sajengkal. Kalau sajengkal itu karena ada di buku besar itu dari kurikulum operasional ya Bu, sekolah buku ya itu masuk, ada sajengkal itu ada 1 Cijending kecanduan literasi. Itu kan ketika kita menyusun program itu dasarnya itu pada rapot mutu, rapot sekolah ya Bu, karena di rapot sekolah kita itu nilainya tinggi Bu, sangat tinggi gitu, ada kenaikan di numerasinya itu hebat, tapi di literasinya agak masih kuning gitu Bu, masih kuning. Fokus, ya. Nah dari situ jadi fokus pengembangan, kemudian programnya sudah ada, cuman belum kembali eksis gitu Bu. Jadi saya ingin menghidupkan kembali program sajengkal ini. Nah, program sajengkal ini merupakan program yang satunya terintegrasi ya Bu, terintegrasi di program intrakurikuler, kemudian di kokurikulernya, kemudian di ekstrakurikuler. Jadi di intrakurikuler mungkin akan setiap tahapan, dan mungkin setiap guru juga pastinya ada program literasi, cuman kalau bisa mungkin ada keseragaman ketika murid mungkin dibiasakan membaca buku mata pelajaran 15 menit dulu gitu sebelum masuk misalkan gitu. Kemudian sebelum masuk menjelaskan maksudnya ya kalau di dalam pembelajaran. Kemudian kalau di kokurikulernya ada kegiatan 15 menit membaca sebelum belajar, jadi di awal gitu di hari pembiasaan. Sama kegiatan hari-hari tertentu yaitu Selasa
Rabu, Kamis yang bisa. Hari Jumat itu, di Jumat keempat itu ada redaton. Ada redaton yang membaca bersama. Membaca bersama. Kemudian kalau di ekstrakurikulernya sudah ada ekstrakurikuler Sanggar Sastra dan Jurnalistik, di mana di situ programnya itu tentang bagaimana berbagai karya sastra, kemudian kebiasaan murid membaca, kemudian menulis karyanya, kemudian menerbitkan karyanya dalam bentuk mading atau ditulis di medsos, kemudian inginnya itu harapannya nanti bisa menerbitkan buku gitu ya Bu. Nah di Sajengkal ini mungkin harapan saya bagaimana mengalihkan perhatian murid dari gadget gitu ke buku gitu. Mungkin sepertinya muluk ya Bu, tapi harus dimulai dari hal-hal kecil gitu. Mudah-mudahan semakin misalkan dari beberapa orang nanti dengan lingkaran pengaruhnya gitu bisa menyentuh atau mengajak temannya lagi, hayu baca gitu, seperti itu. Inginnya seperti itu mungkin programnya Bu. Ini untuk penegasan saja. Berarti di program ini yang terlibat siapa saja Bu? Mungkin yang pertama sebagai koordinator program Sajengkal ya Bu. Nah koordinator program Sajengkal ini kan di SK-kan ya Bu, di SK-kan, kemudian berkoordinasi dengan kepala sekolah dulu sebelumnya untuk merencanakan program apa saja yang mungkin dilakukan atau mungkin dikuatkan lagi karena itu sudah berjalan sebelumnya, hanya perlu mungkin penguatan dan pengembangan dalam kegiatannya Bu. Jadi ada inovasi lah, ada inovasi dalam penerapan ke muridnya, mungkin seperti itu. Dengan kepala sekolah mungkin saya berkoordinasinya, kemudian dengan koordinator Sajengkal sebelumnya yang berbagi pengalaman karena dulunya pernah booming juga kemudian redup, dan sekarang ingin dibumingkan lagi gitu. Kemudian dengan guru-guru karena seluruh guru pastinya akan terlibat ya Bu. Kemudian dengan pembina ekstrakurikuler yang Sanggar Sastra dan Jurnalistik sama koordinator kegiatan literasinya yang kokurikulernya. Itu yang akan dilibatkan sama OSIS dan murid juga. Tentunya murid juga dilibatkan untuk pengembangan program ini. Dalam pelaksanaan program ini mungkin yang Bu Elis anggap suatu tantangan nih, karena memang tadi pengalaman dulu pernah booming terus redup. Nah mungkin yang kenapa nih redup itu tantangannya bagi Bu Elis apa mungkin itu? Tantangannya di sini mungkin kalau biasa ya, kalau kegiatan saya burcus apa sih obar karari ya Bu, awalnya boom gitu, mungkin di situ jadi menjaga konsistensi atau keberlanjutan. Kemudian subjek anaknya Bu, anaknya tantangannya gitu, anaknya sekarang anak-anaknya lebih suka pakai gadget ini gitu untuk baca atau apa gitu ya. Tapi kebanyakan boleh bawa kalau di sini. Sebenarnya kalau misalkan tidak digunakan harusnya dikumpulkan ke wali kelas dan dikumpulkan ada tempat tertentu Bu, ada tempat penyimpanan gadget, HP, locker, setiap kelas punya locker. Tapi ketika misalkan ada guru yang misalkan lupa menginstruksikan mengumpulkan, anak-anak itu belum ada kesadaran untuk mengumpulkan sendiri. Jadi harus ada absen dulu. Jadi kontrol untuk itu belum kuat ya Bu. Belum kuat untuk kontrol agar setiap kelas itu dengan kesadaran sendiri ketika HP tidak digunakan bisa dikumpulkan. Jadi masih harus disuruh. Nah itu. Kemudian ketika saya melakukan survei ya Bu ke murid-murid semuanya, yang saya menggunakan Google Form di situ. Pernahkah seberapa sering Anda mengunjungi perpustakaan? Di situ banyak jawabannya jarang dan tidak pernah. Kemudian ada yang sering tapi hanya 1-2 orang di situ. Kemudian bagaimana kebiasaan membaca di rumah misalkan gitu, apa misalkan sering, selalu atau apa gitu sehari-hari. Banyaknya tidak pernah gitu kan, banyaknya tidak pernah. Berarti di situ ada tantangan besar anak agar mau membaca buku Bu. Buku apa atau saja? Mungkin bisa Bu sedikit aja ini Maya sharing-sharing bahwa kan judulnya literasi membaca. Sebenarnya membaca apa saja? Bisa dari termasuk membaca di gadget ya. Betul Bu. Kan ada rumah belajar. Rumah belajar itu menyediakan buku-buku elektronik yang juga berkualitas. Mungkin yang ada hubungannya juga dengan bisa sejarah, bisa juga mata pelajaran, buku-buku penunjang secara elektronik. Nah, mungkin
bisa juga Bu. Supaya ini nih tantangan yang tadi terjawab. Iya betul Bu. Jadi silakan baca. Mungkin tidak baca buku ini, baca di HP. Iya bisa Kasih Bu, linknya, bisa gitu linknya ya. ya. Bisa sih. Oh, cuman emang pengawasan Bu itu tetap. Ya, Kalau misalkan banyak anaknya, pengawasan kadang anak-anak yang ini mah buka pindah lagi gitu Bu. Emang Iya, harus tetap aja ya Bu. Tapi bisa Bu, itu bisa mungkin ketika anak ini misalkan tidak, kadang di kegiatan predaton juga menariknya Bu. Hampir kadang dari 500 orang 50 orang tidak bawa buku ke lapang gitu. Nah itu disiasati, kadang emang disiasati dengan membaca buku dari sini gitu, Nah, nanti dibuktikannya bahwa dia sudah membaca apa, Bu? ditanya Bu ke depan di Oh, review. iya, Jadi di review. ketika selesai ini ditanya dulu siapa yang siap mereview hasil bacaannya. Kalau misalkan ada silakan kemudian dipilih juga secara acak itu, diminta murid tersebut untuk apa sih resume dari yang dibacanya gitu. Untuk keseluruhan yang bentuk tulisan, Kalau bentuk tulisan itu ke anak itu dianjurkan setiap keseluruhnya ya Bu, yang bisa mengungkapkan hasil bacaannya, atau misalkan kita punya ide untuk menulis, silahkan tulis dalam bentuk puisi, cerpen, pantun, atau misalkan laporan bacaan gitu. laporan dulu. Hanya belum, mungkin nantinya harusnya kan kalau yang 15 menit ada ya Bu, ada catatan resumenya, ada punya buku masing-masing gitu kalau itu. Cuman kalau dalam bentuk karya itu ada dalam bentuk puisi, ada dalam bentuk cerpen. Meskipun dari setiap kelas hanya beberapa perwakilan, tapi alhamdulillah ada hasilnya gitu Bu. Ada upaya untuk membukukan. Ibu Eli sendiri Iya. Untuk Sudah membukukan punya banyak sedang buku. berproses ya Bu, sedang mengumpulkan materi dari anak-anak. Hanya ketika kita tidak mengajar di situ ya Bu, kadang-kadang sulit. Jadi koordinasinya dengan guru bahasa Indonesia. Iya. Jadi saya koordinasinya dengan guru, Bu, kalau misalkan ada yang suka ini diminta iya Bu, tapi alhamdulillah dengan berkoordinasi dengan itu materinya jadi ada semakin banyak yang mau. Bu, Abi pada ngumpulkan cerpen, iya sok boleh gitu ya. Ibu punya saya belum ditik, nanti ditik ya gitu ya. Sambil kumpul di ekstra sambil ditik sendiri gitu. Jadi difasilitasi untuk anak bisa membuat karyanya, iya. membuat karyanya di ini, jadi agar bisa nantinya dicetak dalam buku. Itu ada rencana juga itu ke situ. Luar biasa ya program mudah-mudahan. ini membawa semangat ya Amin. untuk semua ya. Itu Bu, apa sih, prihatin sih Bu, prihatin dari keprihatinan gitu. Mudah-mudahan. Jadi Bu Eli sebagai guru penggerak sudah pada posisi menggerakkan. Amin ya Rabbal alamin. Geraknya tadi ada rasa prihatin dan sudah sekarang ada di tim ya yang membuat program. Baik Bu Eli, kita lanjut ke perbincangan berikutnya berkaitan tadi sebenarnya ada hubungan juga dengan ini selaras dan serasi. Komunitas praktis ini yang akan kita bicarakan. Silakan mungkin Ibu bisa ceritakan bagaimana pengembangan dari komunitas belajar di sekolah Ibu. Kalau komunitas belajar di sekolah itu mulainya sebenarnya sudah dari tahun 2023 Bu. Di situ kan ada awal bergulir kombel gitu. Dan saya mengusulkan ke kepala sekolah sebelum jadi guru penggerak, itu mengusulkan kepada kepala sekolah untuk mengadakan satu kombel di sini gitu, dan disetujui oleh kepala sekolah dengan penggeraknya mungkin salah satunya saya, kemudian ada guru penggerak dua yang duluan angkatan 9, ada Pak Agus sama Ibu Nina. Nah di situ kita merancang program di kombel apa saja yang akan dikerjakan, waktunya kapan gitu. Bisa tidak terintegrasi dengan jadwal gitu. Kebetulan di sini setiap hari Selasa itu ada jadwal BTK atau WUSTO ya Bu, kelas WUSTO itu dari, kalau yang sebelum tahun ajaran ini itu hanya 2 jam, 2 jam pelajaran, kemudian ada pulangnya agak siang gitu ya, jadi hingga sore gitu. Nah kalau sebelum tahun ajaran baru itu setiap Selasa sore, nah karena setelah ajaran baru di sini WUSTO-nya jadi 4 jam pelajaran. Jadi kita memanfaatkan waktu ketika murid-murid belajar WUSTO dan belajar TTQ, kita berkumpul di sini untuk kegiatan komunitas belajar. Dan untuk kegiatannya mungkin yang pertama karena guru itu
tidak lepas dari PMM ya Bu, platform Iya, Merdeka Mengajar itu. Yang pertama misalkan dirancang itu untuk pertemuan pertama tetap Bu kesepakatan kelasnya, buat kesepakatan waktunya ingin kapan, kegiatannya ingin seperti apa, kemudian berdasarkan kita punya usulan, guru yang lain juga punya usulan, akhirnya disepakati kegiatannya iya di waktu itu BPQ. Kemudian selanjutnya untuk program kita tidak lepas dari PMM, jadi kita mengakses pelatihan mandiri di PMM. Dan berbagi siapa yang sudah misalkan sudah punya sertifikat membantu yang lain yang belum punya sertifikat aksi nyata gitu. Jadi membuat aksi nyata itu yang pertama. Kemudian karena sekarang RHK untuk SKP ya Bu, penilaian kinerja itu terintegrasi dengan PMM. Jadi yang kedua itu agendanya melanjutkan RHK penyelesaian. Jadi kan itu tidak harus setiap minggu kan Bu. Jadi bisa 1 bulan 1 kali untuk itu. Kemudian kita mendiseminasikan dari hasil pembelajaran di PGP Bu, di Kombel ini gitu. Jadi misalkan setiap satu CGP atau GP yang sudah lulus itu mempunyai program untuk mendiseminasikan ke guru-guru yang lain. Misalkan yang disiplin positif gitu, membuat kesepakatan kelas. Kemudian yang kedua yang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kemarin terakhir yang baru itu didiseminasikan itu tentang coaching supervisi Bu. Jadi ketika kan sekarang waktunya supervisi akademik ya Bu, yang terintegrasi dengan yang di PMM itu untuk penilaian kinerja. Jadi diarahkan untuk sebelumnya ada praobservasi dulu dibiasakan gitu, kemudian observasi dan ada pasca. Kenalkan dulu Bu, didiseminasikan di Kombel gitu. Kemudian dan yang terakhir KSE. Tambahan itu semua bisa jadi bukti karya di PMM. Bisa dibuat ya Bu. Iya, nanti dari RPP-nya kan masuk sebagai kontributor RPP di aksi karya, di bukti karya ada klik gitunya RPP kelas berapa, bidang studi apa gitu ya. Kemudian pas observasi sekalian didokumentasikan. Jadi bisa ya buat setiap guru juga. Iya, nanti sekalian di bukti karya pada pelaksanaan pembelajaran. Kalau di itu apalagi jelas berdiferensiasi misalkan di situ kan nanti masuk ke kategorinya pembelajaran berdiferensiasi. Bisa jadi bukti karya ya setiap guru ya mungkin jadi PMM. Bisa sekalian nih pekerjaan satu tapi bisa masuk berbagai sekalian penyelesaian RHK. Iya betul Bu. Kemudian kita juga ada bukti karena nanti di RHK itu untuk bukti karya bisa ngambil dari PMM ya. Iya, langsung ditautkan tautan di PMM-nya bahwa kita sudah upload di situ gitu. Iya, betul. Jadi tidak usah bikin lagi ini hasilnya ya. Jadi tidak terpisah penyelesaian PMM untuk RHK dan penyelesaian PMM pelatihan mandiri juga bisa. Pelatihan mandiri RHK. Dan termasuk sekarang nih Bu Elis yang Jambore GTK. Itu juga tautannya di PMM. Di PMM ada tautannya. Jadi kita Jadi kalau kita sudah rajin, sudah sering menjadi kontributor di PMM, udah tinggal menautkan saja hasil karya kita ya Bu. Dan kategori yang di Jambore itu kan ada guru inspiratif, guru inovatif, guru dedikatif dan kombel inspiratif. Kombel inspiratif ya betul Bu. Welis masuk ketiganya nih. Mudah-mudahan ya Bu, insya Allah lah mau bikin. Ya asal bukti kalian mendukungnya Bu, bukti dari ininya. Kombel ini menjadi wadah ya untuk rekan-rekan guru untuk bahwa kita tidak sendirian gitu ya. Kita bisa berbagi dengan rekan, saling berkolaborasi ya. Mungkin hanya tantangannya sih Bu, kadang-kadang kita kan untuk menggerakkan itu tidak semuanya bisa langsung bergerak. Iya betul. Lingkaran pengaruh itu sangat ini ya. Jadi sangat berperan. Mungkin diawali dari berapa orang dulu, satu mata pelajaran. Tapi alhamdulillah sekarang sih 80% sudah bisa aktif lah. Kecuali kadang-kadang ada yang bentrok dengan masih ada yang saya gaptek gitu. Mungkin bukan Bu, karena 1 tahun lagi pensiun, saya mah 1 tahun lagi pensiun seperti itu paling juga itu. Kalau yang gaptek mah sepertinya kalau di sini masih pada mau belajar gitu Bu. Alhamdulillah nggak yang saya gaptek tapi anti gitu, tapi masih mau belajar ya mau. Luar biasa Bu Elis.
Mudah-mudahan Kombelnya terus konsisten ya, Amin, amin. terus ya Rabbal berjalan Alamin. untuk Amin, Ibu. kemajuan sekolah. Inginnya seperti itu gitu ya, bermanfaat. Kan dari Kombel itu kan nanti kita tujuan akhirnya Adalah ke siswa, ke ya. murid gitu. Kalau Jadi, gurunya sudah kompeten, tentu bisa akan kompeten dulu. meningkatkan kualitas Ya, pembelajaran tujuan. di kelasnya masing-masing. tujuan akhirnya itu ke siswa, ke murid. Baik, itu percakapan kita inti dari PI hari ini ya Bu Elis. Bu, terima Kemudian kasih mungkin banyak. nanti saya akan mengecek lagi tentang kegiatan observasi yang Iya, sudah Ibu Ibu. lakukan Iya. kepada rekan sejawat. Iya, saya sudah melakukannya, Bu. Sama Ibu siapa ya? Sama Ibu Eti Hendarti, Bu. Ibu Eti Hendarti, guru ya. bahasa Inggris. Yang pasca observasinya nanti saya akan lihat langsung ya. Iya, Ibu. Terima kasih. Baik, berikutnya ini nih, saya mengingatkan untuk persiapan PI ke-6. Iya, PI Satu 6. kali lagi PI ya. Alhamdulillah. Di penghujung, Kita akan Bu. segera menyelesaikan program ini. Alhamdulillah. Ya, di semoga PI lancar. 6 ini Ibu nanti berdiskusi atau apa ya, mengkomunikasikan dengan Bapak Kepala Sekolah untuk menentukan jadwal Meminta jadwal diskusi berkaitan dengan pemetaan aset di sekolah ini. Mungkin sebetulnya tentang apa ya, diskusi aset ini sudah biasanya di awal-awal tahun ajaran juga sering ya dibawa, apa sih kelebihan di sekolah kita, Iya, betul. apa yang masih perlu dikembangkan, bagaimana pemanfaatan Iya, aset betul, Bu. ini ya, dari mulai aset mungkin sumber dayanya, manusia. kemudian sarana prasarana dan sebagainya. Ya, 9 Tapi modal ya. untuk yang ini mungkin di ini lagi, apalagi kalau misalkan sedang ada program apa dari berkaitan dengan komite juga. Iya, kalau dari komite itu sedang membuat itu apa, panggung Nah, itu. di lapang gitu. Secara teknis saya serahkan ya ke Bu Elis bagaimana diskusi itu di forumnya dibuat. Nanti di PI 6 saya mau mendengarkan laporannya. Laporan dari Ya. diskusi asetnya Iya. seperti apa hasilnya. Natulanya dan mungkin dokumentasinya. Siap, Ibu. Kemudian nanti di PI 6 juga saya mau mengecek lagi tentang survei 360 derajat Iya. muter betul ya. Mulai dari refleksi diri, kemudian dari kepala sekolah, dari rekan sejawat dan dari murid seperti yang dilakukan sebelumnya. Iya, pernah Dengan ya, format betul. yang sudah ada bisa Ibu download di LMS. Siap, Ibu. Ya. Iya. Ya. Mungkin itu Bu. Kemudian di akhir perbincangan kita, saya ingin refleksi sedikit nih Ya, Bu. tentang materi-materi yang sudah dipelajari oleh Bu Elis. Siap, Bu. Menurut Bu Elis, materi apa yang paling menarik dan mungkin paling dikuasai oleh Bu Elis mungkin selama perjalanan PGP ini sampai modul 3.3 ya, Bu. Yang sangat menarik dan menyentuh itu modul 1.1. Kalau menyentuh ya, Bu. Itu kan filosofi aja di antara. bahwa kita itu kan menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan bagi murid gitu. Bahwa guru itu harus menuntun, bukan menuntut. Itu sangat menarik sekali bagi saya, sehingga saya bersemangat ketika mempelajari modul demi modul gitu yang ada di PGP dari 1.1 kemudian sampai ke 3.3 ada 10 modul. Itu yang paling menarik dan menyentuh hati saya untuk pembelajaran di PGP-nya dan untuk penerapannya di kelas, Bu. Di kelas dan di sekolah tentunya ya, karena mungkin selain sebagai guru mapel, saya juga sebagai pembina ekstrakurikuler dan sebagai wali kelas. Nah, di mana keputusan kesininya setiap modul itu mempengaruhi perubahan di saya gitu, perubahan di saya dalam mengambil keputusan atau dalam menyiapkan pembelajaran, dalam mengambil langkah-langkah di kelas. Tetapi kalau misalkan ditanya yang paling dikuasai itu ya, yang paling dikuasai mungkin dari keseluruhan modul ini saya karena berhubungan dengan mengajar ya, Bu, di pembelajaran berdiferensiasi gitu. Jadi saya mulai paham gitu ya, Bu, bagaimana berdiferensiasi konten, proses, kemudian produk, kemudian bagaimana
saya harus bisa memahami kebutuhan belajar murid sebelumnya. Ketika kita mau mengajar itu kan harus mengkondisikan anak gitu. Dan bagaimana menempatkan murid bisa belajar sesuai dengan gaya belajarnya, minatnya atau apa. Di situ pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi KSE. KSE-nya saya juga sudah mulai menerapkan gitu kalau ke anak-anak itu bagaimana agar mereka bisa enjoy ketika belajar, kita tidak tegang. Mungkin yang paling ini kesabaran mungkin Bu. Jadi kesabaran dari sudah nambah sedikit gitu. Jadi sekarang mah kalau misalkan lihat anak pakai sepatu putih, ditanya dulu kenapa sepatunya putih, enggak sepatunya buka atau bukan. Jadi masih ada kenapa sepatunya putih gitu. Jadi masih ada perbincangan gitu. Jadi ada ingin tahu alasannya kenapa. Kemudian misalkan besoknya harus bagaimana sih sebenarnya yang seharusnya gitu. Jadi ke anak itu bisa ada coaching gitu. Ini kalau saya tarik ini ya, artinya pendidikan di guru penggerak ini membawa pengaruh besar pada betul, Bu Elis. Betul Bu, sangat besar gitu. Sangat besar. Mungkin ketika saya sebelum ke GP gitu, mungkin saya mengenal Ki Hajar Dewantara ya Bu. Mengenal Ingarso Sungkurodo Ing Madya Mangun Karsa dan Tuturi Handayani. Tapi ketika masuk ke GP ini serasa bukan hanya mengenal, jadi merasuk gitu Bu, mulai merasuk ke saya gitu. Jadi saya itu bagaimana harus bersikap gitu. Ketika saya tahu harus menjadi teladan, tapi ketika masuk di sini jadi teladan itu harus bagaimana sih gitu. Jadi ada tuntunan gitu lebih mendalam bahwa kita harus memahami murid sepenuhnya dengan kata-kata merasuk ke dalam jiwa. Hajar Dewantara merasuk. Amin. Mudah-mudahan sepenuhnya Bu. Serasa artinya gitu. Sekarang sudah lebih dengan hati ya, mengajar dengan hati itu dapat ininya ya. Dapat feelnya jadi kalaupun ada anak nakal gitu kan, jadinya kita nggak mangkal gitu. Jadi bahwa ini tugas kita ya, panggilan. Kadang-kadang ada yang anak bikin ketawa, kita nikmati aja gitu. Jadi ketawa bareng anak-anak, jangan ribut apa kemana ya, bawa ketawa gitu, bawa senang gitu. Jadi karena enjoy gitu. Mengenal juga dunia anak ya, betul, kemudian Bu. Apa Bu yang zaman berkaitan dengan kodrat alam dan gitu. kodrat zaman ya. Zaman anak. Karena mungkin kita dulu dibesarkan dengan cara seperti itu berbeda dengan anak sekarang. Betul. Sangat berbeda Bu. Ya. Luar biasa sekali Bu Elis. Tapi sedikit nih kepo ya. Mungkin ada hal yang masih Ibu perlu pendalaman lagi, yang masih kurang paham atau apa ya? Titik 1 mungkin di pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan, mungkin itu saya sudah mulai bisa membedakan ya Bu antara mana bujukan orang. Tapi ketika kita mengidentifikasi aset, kemudian menyusun program yang berdampak bagi murid, kan kita harus melibatkan banyak orang. Mungkin di sini saya harus bisa mengembangkan kemampuan saya untuk bisa menjalin komunikasi yang efektif, kemudian kita bisa membuka wawasan yang lebih luas gitu ya, ketika kita mengemukakan pendapat dan menerima pendapat dari orang lain, kemudian menyatukan pendapat tersebut dalam sebuah diskusi yang enak gitu, kemudian mengambil kesepakatan, itu tantangan sih Bu buat saya. Jadi harus mampu bagaimana bisa berkomunikasi enak gitu, sehingga China herang laukna benang gitu Bu. Itu mungkin tantangan bagi saya. Karena mungkin saya terlalu, kalau sama anak-anak saya enjoy mengajar, tapi ketika kita berhubungan dengan stakeholder yang luas, yang dari berbagai macam gitu, mungkin ada belum pede gitu Bu, belum pede, belum dan ini. Hal inilah yang nanti akan dilatihkan pada forum diskusi ya, forum diskusi satu tugas lagi untuk sampai mengakhiri kegiatan program ini. Rasanya berbincang dengan Bu Elis sangat menginspirasi saya sendiri ya. Amin. Walaupun saya sebagai pengajar praktik, saya juga mengambil banyak pelajaran dari apa yang sudah Ibu lakukan dan tadi sudah Ibu sampaikan di sini. Mudah-mudahan tentu kita berharap semua ya bahwa
setelah selesai program ini kita akan menjadi seseorang yang lebih baik gitu Amin, ya, amin ya Rabbal dan alamin. lebih untuk kemajuan pendidikan ini lebih punya power gitu ya, Lebih dan bermanfaat lagi, Bu. sesuai karena materi-materi yang kita pelajari itu memang materi yang bisa kita implementasikan bersama. Amin, amin ya Rabbal alamin. Semoga, Bu. Ya, cukup sampai di sini perbincangan kita, Bu Elis ya. Siapa kita? Calon guru penggerak saya. Calon guru penggerak. Calon guru penggerak? Bergerak, menggerakkan. Terima kasih atas Sama-sama, waktunya, Ibu. Bu Elis. Demikian perbincangan kami di PI 5 ya dengan Bu Elis Susilawati dari SMPN 1 Cijenjing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.